MacBook Air M1 di tahun 2024. Ini murah banget bro. 2 tahun aku sudah pakai MacBook Air M1. Asli dah, worth banget. Tapi apa kalian yakin mau keluarin duit 12 juta buat beli laptop keluaran tahun 2020? Yuk kita bahas di video kali ini. Harga MacBook Air M1 di tahun 2024 ini sama aja sih kayak tahun kemarin. Masih di 12 jutaan, tapi ini murah bro. Pertama, harganya sudah turun 4 juta dari pertama kali dia rilis di tahun 2020. Dan kedua, price to performance-nya bro, udah nggak ada lawan. 12 juta uang kalian buat keluarin beli MacBook Air M1, ini worth banget. Apalagi kalau kalian beli yang second, harganya lebih murah lagi, 10 jutaan aja bro. Tapi tetap, MacBook Air M1 ini ada aja kekurangannya yang aku rasain selama 2 tahun ini. Kekurangan pertama ada di storage. Ya bisa aja kalian beli yang 512 GB. Tapi harganya bro, 19 juta. Storage 256 GB ini emang kurang banget. Contohnya di MacBook Air M1 punyaku. Buat kategori Mac OS aja udah kepake 13,8 GB. Buat apps kepake 55 GB. Buat sistem datanya kepake 46 GB. Itu aja udah lebih dari 100 GB sendiri bro. Jadi kalian cuma bisa nyimpen dokumen atau file lain cuma 50% lebih dikit dari total storage MacBook Air M1 kalian. Emang sih better beli SSD eksternal. Beli 1 jutaan aja sudah bisa dapat 500 GB tambahan. Tapi SSD eksternal ini akan jadi masalah karena port USB Type-C di MacBook Air M1 sangat terbatas. Misal, satu buat colok SSD eksternal, satu lagi buat colok charger. Udah, habis bro portnya. Yang itu jadi kekurangan kedua di bagian portnya. MacBook Air M1 ini cuma ada port 2 USB Type-C dan 1 jack audio. Emang ada solusinya, dongle Live. USB dongle juga nggak mahal-mahal banget kok. Aku sendiri pakai yang 300 ribuan kayak gini, masih awet-awet aja walaupun sudah 2 tahun. Tapi kalau mau beli yang jutaan juga ada sih. Kadang USB dongle ini akan jadi masalah tambahan kalau misal kalian lagi kerja di luar rumah. Di real case-ku, aku pernah pergi ke kantor dan mau colok MacBook Air M1 ke monitor eksternal, tapi nggak bisa gara-gara lupa bawa USB dongle tadi. Kekurangan terakhir adalah panas. Sehari-hari ini MacBook selalu dalam kondisi clamshell. Yap, selalu ditutup seperti ini dan dicolok ke charger. Tapi kadang-kadang aku juga butuh webcamnya buat meeting, dan ini langsung bikin MacBook-nya auto panas. Entah kenapa kalau on-cam di Google Meet plus dicolok ke monitor, MacBook ini langsung panas banget, dan efeknya bikin meetingnya nge-lag. Solusi dari panas ini banyak sih. Paling simpel kalian bisa nyalain AC. Soalnya ini MacBook Air nggak punya kipas, jadi mau nggak mau ya harus di ruangan yang suhunya dingin. Atau kalian bisa pakai mode clamshell seperti ini. 2 tahun aku pakai mode clamshell, nggak pernah ada performa drop gara-gara MacBook-nya kepanasan. Pasti akan ada yang tanya, Jir bang, MacBook 3 tahun lalu emang masih bagus? emang sih umurnya sudah 3 tahun lebih. Ini laptop sudah rilis dari tahun 2020 bulan November. Tapi dengerin 5 alasan ini bro. Pertama di daya tahan baterainya. Baterainya ini awet banget. Sumpah dah. Kalau cuma dipakai buat sehari-hari, misal buat riset atau ngetik skrip YouTube, atau buat ngoding seputaran DevOps doang, ini seharian nggak di-charge juga nggak habis-habis. Dan baterai health MacBookku ini masih di 92% setelah penggunaan selama 2 tahun lebih. Cycle count-nya juga masih rendah banget, di 163. Makanya pakai clamshell biar baterainya awet. Nih MacBook Air M2 punyaku, nggak pernah pakai clamshell, belum setahun baterai health-nya sudah 90%. Jadi kalau kalian mau pakai buat kerja di luar rumah, nggak perlu pusing nyari tempat yang ada colokannya. Karena kalian tahu baterai MacBook Air M1 kalian nggak bakal cepat habis. Alasan selanjutnya di mobilitas yang mudah banget. MacBook Air M1 ini enteng banget bro, beratnya cuma 1,29 kg. Kalau dimasukin ke tas kayak berasa nggak bawa apa-apa dah. Udah baterainya awet plus enteng, ini sweet spot banget nggak sih? Emang sih aku full WFH dan jarang banget keluar rumah. Tapi paling nggak kalau aku bosan kerja di meja kerjaku ini, aku bisa pindah-pindah tempat kerja. Misal kerja di teras, sambil selonjoran di kasur, atau di sofa. Kalau misal emang harus keluar rumah, juga gampang banget. Karena MacBook Air M1 sekecil ini dan enteng banget. Tinggal masukin ke tas kecil, beres dah. Alasan yang ketiga di performanya. Secara spek, performa MacBook Air M1 ini sudah cukup banget buat kebutuhanku yang sehari-hari cuma ngoding, scripting, dan juga edit video. Real test buat scrolling timeline di Final Cut Pro, video 4K 24fps lancar banget. Quality playbacknya pun bisa aku set di better quality. Gimana? Sampai sini relate kan? Kalau MacBook Intel zaman dulu, kalau misalnya kita mau lancar harus di set di better performance, bukan di better quality. Dan kita tes render video 4K 24fps selama 10 menit. Bisa selesai di 7 menit 29 detik. By the way, ini video yang aku render tentang review laptop gaming 25 jutaan. Kalau kalian belum lihat videonya, bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Dengan render time yang cuma 7 menitan, ini sudah termasuk lumayan cepet lah.
Untuk case edit video ini sudah termasuk kerjaanku yang paling berat. Kalau cuma dibuat scripting atau ngoding atau buat entertainment doang, MacBook Air M1 ini sudah sangat lebih dari cukup. Harganya yang cuma 11-12 jutaan, aku bisa bilang value for money-nya dapat banget di MacBook Air M1. Alasan keempat adalah desain yang timeless ditambah build quality yang bagus banget. MacBook Air M1 ini solid banget, gak ada flex walaupun ditekan bagian manapun. Tapi desain MacBook ini emang jadul sih ya. Dari tahun 2015 gini-gini aja. But coba lihat lagi deh. Desainnya ini sama MacBook paling baru pun nggak kalah ganteng. Bedanya dengan MacBook terbaru pun cuma bezel MacBook Air M1 lebih besar, belum ada poni, dan belum ada colokan MagSafe. Tapi secara overall nggak ada bedanya sama sekali desain MacBook Air M1 sama MacBook paling baru di tahun 2024. Jadi kalau kalian beli MacBook Air M1 sekarang dan berencana pakai beberapa tahun ke depan, desain MacBook kalian masih kelihatan bagus. Ditambah MacBook Air M1 sudah menggunakan Magic Keyboard yang feel mengetiknya ini enak, empuk banget. Aku sendiri lebih suka ngetik di MacBook Air M1 daripada MacBook Air M2. Anyway, buat kalian yang penasaran, seperti ini typing testnya. Selain keyboard, touchpad di MacBook Air M1 ini gede dan enak banget. Bukan cuma MacBook Air M1 doang sih, semua touchpad di MacBook itu enak. Coba rasain sendiri dah, sekalinya coba touchpad di MacBook. Sulit rasanya mau balik ke touchpad yang ada di laptop Windows. Layarnya sendiri sudah cakep banget, ini udah hukum valid sih. Layar semua MacBook itu juara. Real case kalau aku lagi color grading, aku lebih suka kerja di layar MacBook daripada harus pakai monitor eksternal. Dan sekarang karena aku full WFH, jadi sering meeting online. Kualitas mic, webcam, dan speaker dari MacBook Air M1 ini juara banget. Coba dengerin sendiri deh. Emang sih webcamnya masih di 720p, tapi buat sekedar on-cam pas meeting udah lebih dari cukup menurutku. Dan kalian juga bisa nilai sendiri bagaimana kualitas dari mic MacBook Air M1. Dan alasan terakhir adalah kipas. Yes, kipas. Kalian nggak salah dengar. Menurutku, nggak ada kipas di MacBook Air M1 merupakan suatu kelebihan. Soalnya nggak ada kipas, berarti nggak ada berisik. Pengguna MacBook Pro zaman dulu pasti relate lah. Berisiknya suara kipas MacBook itu seperti apa. Buat render satu video 4K 24fps yang tadi kita tes, MacBook ini nggak panas. Jadi technically emang nggak butuh kipas, karena chip M1 ini sudah sangat efisien. Punya laptop yang suara kipasnya nggak berisik, itu enak banget. Apalagi di caseku, kalau lagi ngoding harus fokus. Suara-suara berisik kayak kipas itu kadang bikin ganggu. Kalaupun MacBook Air M1 ini sampai panas, solusinya ada dua. Pertama, kalian bisa pakai MacBook Air M1 di ruangan yang ber-AC. Cobain deh, MacBook kalian langsung susah panas. Karena emang ini MacBook cuma bisa mengendalikan suhu ruangan buat dinginin dalemannya. Atau bisa pakai cara murah yang selalu aku pakai. Karena nyalain AC terus, mahal pak. Coba deh pakai mode clamshell. Ini aku monitor suhunya nggak pernah peak atau bahkan muncul warning CPU sudah 100 derajat. Efeknya, MacBook Air M1 dengan mode clamshell hampir nggak pernah nge-lag sama sekali. Terus gimana bang tentang update OS? Yap, MacBook Air M1 ini bisa dibilang laptop jadul lah ya. Ini sudah 3 tahun lebih dari pertama kali MacBook Air M1 rilis di November 2020. Biasanya support update macOS itu 5-6 tahun, atau bahkan bisa lebih. Dari Apple sendiri belum ada konfirmasi resmi terkait sampai kapan update OS untuk MacBook Air M1. Tapi dari artikel di macbook.com, prediksinya bisa sampai 2027. Dimana itu 7 tahun dari pertama kali MacBook ini launching. Berarti kalau kalian beli sekarang, masih ada waktu 3 tahun lagi. Itu waktu yang lumayan panjang. User yang pakai MacBook itu biasanya buat cari cuan. Misal sekarang kalian beli, pasti dalam 3 tahun bisa balik modal kok, atau bahkan bisa lebih. Nanti di tahun 2027, kalian tinggal beli MacBook terbaru pada saat itu. Tapi misalkan sudah nggak dapat update OS, nggak apa-apa juga kok masih kalian pakai. Kalau kita ngelihat harganya yang kisaran 11-12 juta, MacBook Air M1 ini bener-bener laptop yang bagus banget. Selama kalian carinya laptop buat productivity, best value for money kalian ada di MacBook Air M1 yang base model. Cuma kalau nyari laptop buat gaming, ya jangan beli MacBook ini. Tapi kalau di tahun 2024, apa nggak sekalian aja ya beli MacBook Air M2? Ya ini kita bahas di next video lah ya. Anyway, kalau kalian emang cari laptop gaming, kalian bisa klik video yang ada di sini. Oke, aku Furey Akbar, sampai jumpa di next video.